Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan berkeliling Benteng Baluwerti Kraton Yogyakarta lagi untuk melihat update perkembangan dari revitalisasi Benteng Baluwerti Kraton Yogyakarta, terutama di bulan Juni 2024 ini. Nah, saat ini revitalisasi Benteng Baluwerti Kraton Yogyakarta masih terus dikerjakan setelah menyelesaikan pembangunan Jok Teng Lor Wetan. Dilanjutkan pembangunan beteng dari Plengkung Wijilan sampai dengan Plengkung Madyosuro. Nah, selanjutnya revitalisasi akan menyelesaikan tahap selanjutnya, yaitu di Jalan Madyosuro ke arah selatan dari Plengkung Madyosuro sampai ke pojok Beteng Wetan. Kemudian dilanjutkan dari Plengkung Gading ke arah barat menuju pojok Beteng Kulon, dari pojok Beteng Kulon ke arah utara menuju pojok Beteng Lor, dan dari pojok Beteng Lor menuju arah timur menuju Plengkung Jogosuro atau Plengkung Ngasem. Dan perlu teman-teman ketahui, saat ini hampir seluruhnya dari warga yang sebelumnya tinggal di area sepanjang sisi dalam Benteng Baluwerti atau area yang nempel beteng, saat ini terlihat hampir semua rumah sudah ditinggalkan penghuninya. Bahkan sebagian warga sudah membongkar sendiri rumahnya dan mengambil berbagai elemen bangunan yang bisa dimanfaatkan di rumah baru mereka, antara lain ada genteng, kayu, dan pintu dan jendela. Nah, perjalanan kita kali ini kita akan berkeliling di sepanjang Benteng Baluwerti Kraton Yogyakarta untuk melihat situasi terkini atau terupdate terkait perkembangan pembangunan dari sisi dalam Benteng Baluwerti. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami sore ini berkeliling Benteng Baluwerti Kraton Yogyakarta. Nah, saat ini kita masih berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tepatnya kita berada di Jalan Margomulyo. Di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta yang merupakan salah satu landmark penting di kota Yogyakarta. Nah, dari titik 0 km Yogyakarta kita terus lurus ke arah selatan di Jalan Pangurahan. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Pangurahan. Di sebelah kanan kita ini ada Museum Sono Budoyo, kemudian di sebelah kiri kita ini ada kantor pos Yogyakarta, dan di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta. Nah, kemudian di sebelah selatan dari alun-alun utara Yogyakarta ini adalah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Benteng Baluwerti sendiri yang nanti akan kita susuri merupakan Benteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Benteng Baluwerti merupakan sebuah dinding yang mengelilingi kawasan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, dinding ini didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono II ketika masih menjadi putra mahkota pada tahun 1785 sampai 1787. Nah, bangunan ini kemudian diperkuat lagi sekitar tahun 1809 ketika dia telah menjabat sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Ibu Ruswo dan kita berbelok ke arah kanan, dan di depan kita ini adalah Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro. Dan dari Plengkung Wijilan kita berbelok ke arah kiri atau ke arah timur ya. Dan kita akan menyusuri Benteng Baluwerti atau Benteng Baluwarti yang ada di sebelah kiri kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Benteng Baluwerti yang ada di sebelah kiri kita saat ini sudah selesai direvitalisasi, dan proyek revitalisasi pembangunan Benteng Baluwerti dari Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan sampai dengan pojok Beteng Lor Wetan merupakan revitalisasi tahap yang pertama. Nah, Benteng Baluwerti berbentuk persegi mengelilingi komplek keraton seluas kurang lebih 14.000 meter persegi. Tembok Benteng Baluwerti setinggi 3,5 meter dengan lebar antara 3 sampai 4 meter yang membentuk anjungan. Tebalnya tembok Benteng Baluwerti memungkinkan orang atau kereta kuda dapat melintas di atasnya. Sisa anjungan pada tembok Benteng Baluwerti masih bisa disaksikan pada sisi selatan sebelah timur, di mana kondisinya saat ini masih utuh atau masih original. Dan lokasi anjungan ini ada di Jalan Siliran Kidul. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di pojok Beteng Lor Wetan yang merupakan bagian pojok Benteng Baluwerti yang pernah hancur total pada tahun 1812 yang dikenal dengan peristiwa geger Sepei, yaitu penyerbuan tentara Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 19 sampai 20 Juni 1812 untuk menggulingkan pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua.
Dan sejak saat itu setelah peristiwa, maka pojok benteng lor wetan dan sebagian benteng Baluwerti di sisi utara atau di sisi timur mengalami kehancuran total dan baru terlihat kembali bentuknya setelah direvitalisasi di tahun 2020 lalu. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Suryo Metaraman Wetan. Kita sedang berjalan ke arah selatan. Di sebelah kiri kita ini adalah pemandangan benteng Baluwerti yang sudah direvitalisasi. Kemudian di depan kita ini ada salah satu pintu masuk benteng Baluwerti di sisi timur, yaitu Plengkung Madya Suro atau Plengkung Gondomanan. Dimana kalau kita lihat dari bentuknya, saat ini Plengkung Madya Suro lebih menyerupai gapura ya, bukan plengkung. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini hanya ada 2 plengkung yang kondisinya masih sama seperti aslinya saat benteng Baluwerti didirikan, yaitu Plengkung Wijilan dan Plengkung Gading. Nah perlu diketahui bahwa terdapat 5 gerbang pintu melengkung sebagai sarana keluar masuk benteng. Nah kelima plengkung yang mengelilingi benteng itu adalah Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan di sebelah timur laut yang tadi sudah kita lewati. Kemudian Plengkung Madya Suro atau Plengkung Gondomanan di sebelah timur, posisi saat ini kita berada. Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo di sebelah selatan. Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari di sebelah barat. Dan Plengkung Jogosuro atau Plengkung Ngasem di sebelah barat laut. Nah teman-teman, saat ini kita masih berjalan ke arah selatan dan posisi kita saat ini ada di Jalan Madya Suro. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita, di area ini mulai dibangun ya, dan terlihat bagian dasar dari struktur benteng sudah dibuat dan bahkan sudah dilakukan pengecoran pertama ya. Nah seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa bentuk benteng Baluwerti mirip persegi 4 namun lebih besar di bagian timurnya. Nah benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta dari timur ke barat memiliki panjang 1200 meter, sedangkan arah utara ke selatan panjangnya 940 meter. Benteng di sisi timur keraton atau yang sedang kita lewati saat ini diperpanjang ke utara sejauh 200 meter, jadi totalnya 1140 meter karena di sana dulunya ini ada kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota saat benteng didirikan. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan di video pertama kita beberapa waktu yang lalu, di sisi kiri kita saat itu masih banyak sisa-sisa bongkaran dari rumah-rumah warga yang sudah dirobohkan ya. Namun saat ini terlihat sudah rata dan bersih. Nah di depan kita ini ada pertigaan, ini arah ke kanan, ini akan menuju Jalan Namburan Kidul teman-teman. Nah lokasi kita saat ini sudah mendekati pojok benteng wetan yang ada di depan sana ya. Dan secara administratif kita masih berada di Jalan Madya Suro, Kelurahan Panembahan, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Nah selanjutnya kita berada di kawasan pojok benteng wetan. Dan inilah pemandangannya di luar area benteng teman-teman. Di sini merupakan pertemuan dari 4 ruas jalan, yaitu Jalan Brigjen Katamso di sisi utara, Jalan Kolonel Sugiono di sisi timur, Jalan Parangtritis di sisi selatan, dan Jalan Maijen Sutoyo di sisi barat. Nah teman-teman, saat ini kita berada di sisi timur benteng Baluwerti, tepatnya di Jalan Siliran Kidul. Kita berjalan ke arah barat. Di sebelah kiri kita ini adalah benteng Baluwerti yang tidak mengalami revitalisasi, dimana seperti yang kita sampaikan tadi, di sini kondisi benteng masih utuh dan tidak mengalami kerusakan. Nah selanjutnya di depan kita ini ada perempatan, arah kanan akan menuju alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit. Kemudian di sebelah kiri atau arah kiri ini adalah Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Nah Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo adalah salah satu pintu benteng Baluwerti yang ada di sisi selatan. Nah selanjutnya dari perempatan ini kita terus lurus menuju ke arah barat teman-teman, menuju Jalan Patean Kidul.
Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di Jalan Patean Kidul ini terlihat di sisi kiri kita saat ini sudah seluruhnya ditinggalkan warga yang dulunya menempati lokasi ini. Bahkan di sini terlihat rumah-rumah yang sudah tidak beratap dan banyak daun pintu, kayu ataupun jendela sudah seluruhnya dibongkar oleh masing-masing warga ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Nagan Kidul dan kondisinya sudah berbeda ya dengan di Jalan Patean Kidul tadi, dimana di sini sebagian besar rumah-rumah di sisi kiri kita sudah dibongkar dan diratakan. Bahkan terlihat puing-puing bongkaran sudah diangkut dari lokasi ini ya. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan di Nagan Kidul ini terlihat banyak truk-truk yang sedang mengantri ya untuk mengangkut sisa bongkaran atau puing-puing dari bekas rumah-rumah warga yang saat ini sudah dibongkar. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Pojok Beteng Kulon dan ini adalah pemandangan di bagian luar Pojok Beteng Kulon ya, dimana di sini merupakan pertemuan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Suryo Wijayan di sisi utara, Jalan MT Haryono di sisi timur, Jalan Bantul di sisi selatan, dan Jalan Sugeng Jeroni di sisi barat. Nah selanjutnya dari Pojok Beteng Kulon kita menuju arah utara dan posisi kita saat ini berada di Jalan Nagan Kulon, tepatnya di Kelurahan Patean, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Nah salah satu bangunan yang nanti juga turut dibongkar adalah Masjid Asidik ya, yang ada di sebelah kiri kita tadi. Nah masjid ini nantinya akan dipindahkan lokasinya di sebelah timurnya teman-teman. Nah selanjutnya di depan kita kalau kita perhatikan ini ada Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari. Nah Plengkung Jogoboyo ini merupakan pintu di sisi barat dari Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Dan kalau dilihat bentuknya saat ini terlihat berbentuk gapura ya. Namun dulunya sebenarnya bentuknya seperti Plengkung Wijilan atau Plengkung Gading. Nah selanjutnya kita menuju arah utara di Jalan Kadipaten Kulon. Dan posisi kita saat ini berada di Kelurahan Kadipaten, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Nah kalau kita perhatikan di Jalan Kadipaten Kulon ini, kondisinya masih sama ya dengan Jalan Nagan Lor tadi teman-teman. Dimana di sini sudah semua ditinggalkan oleh warga yang dulunya menempati area sepanjang Benteng Baluwerti, namun belum dilakukan pembongkaran rumah seperti yang di Jalan Nagan Kidul tadi. Nah selanjutnya di depan kita ini adalah Pojok Beteng Lor dan ini adalah pemandangan di luar beteng teman-teman, dimana Pojok Beteng Lor ini merupakan pertemuan dari 2 ruas jalan, yaitu Jalan Haji Agus Salim di sisi timur dan Jalan Kiai Haji Wahid Hasim di sisi utara selatan. Nah selanjutnya dari kawasan Pojok Beteng Lor kita menuju ke arah timur dan saat ini kita berada di Jalan Kadipaten Lor. Dan kita masih berada di Kelurahan Kadipaten, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Nah terlihat saat ini kalau kita perhatikan di sisi kiri jalan kondisinya sama ya dengan yang ada di Jalan Kadipaten Kulon tadi, dimana sudah semua rumah ditinggalkan oleh penghuninya dan hampir semua warga sudah mengambil barang-barang miliknya, bahkan sebagian dari elemen bangunan seperti genting, kayu, besi, daun pintu,
ataupun jendela rumah mereka. Nah, namun kalau kita perhatikan di depan kita, ini di bagian timur ya posisinya dari Jalan Kadipaten Lor ini sudah dilakukan pembongkaran menggunakan ekskavator dan truk seperti yang ada di Jalan Nagan Kidul tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan. Nah, dari pertigaan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Ngasem. Nah, kemudian di depan kita terlihat ini ada gapura. Nah, gapura ini adalah gapura dari Plengkung Ngasem atau Plengkung Jogosuro, teman-teman. Nah, selanjutnya dari perempatan yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan dan saat ini kita berada di Jalan Kauman. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di sore hari ini keliling Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.